Oh ya, ya kan sama-sama satu nomornya. Udah? Perkenalkan, nama saya Endrianto, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 11 BGB NTB. Perkenankan, saya saat ini akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kegiatan ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu tentang apa sih budaya positif dan disiplin positif yang ada di sekolah kita sebagai guru yang nantinya masing-masing pasti akan melakukan. Pertama, kita akan mengenal apakah yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif. Tentunya Bapak Ibu, namanya budaya itu kebiasaan. Kita sudah kenal ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan dan suasana yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, belajar dan mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu sudah memahami tentang budaya, berarti yang harus kita bangun adalah kebiasaan murid-murid kita. Murid-murid kita ini diawali dari siapa ya? Dari diri kita. Dari diri kita. Nah, diri kita ini dalam membiasakan budaya positif, pertama diawali dari kepala sekolah selaku manajer sekolah, yaitu menyediakan lingkungan, berarti fasilitas. Ya, alhamdulillah di lingkungan kita sudah cukup baik, sudah cukup nyaman, aman untuk melakukan anak-anak untuk melakukan berpikir secara objektif dan bertindak, belajar sebagai wujud kemerdekaan mereka dan bagaimana mereka bertanggung jawab dengan apa yang telah dan akan mereka lakukan. Jadi peran kita Bapak Ibu dalam budaya ini, 4 hal ini sudah ada atau belum? Terutama suasana aman ya. Suasana aman ini, aman itu artinya ya tidak ada gangguan, baik dari pihak internal maupun eksternal kita. Aman. Nah, nyaman itu ya sesuai dengan keinginan anak-anak, itu namanya nyaman. Anak-anak nyaman belajar, anak-anak nyaman untuk berpikir dan sebagainya. Nah, ini tergantung pada suasananya. Nah, ini lanjut Bu. Konsep utama budaya positif, 1, perubahan paradigma belajar. Nah, ini berkaitan dengan paradigma Bapak Ibu. Ini mungkin kita sering muncul, sering kita dengar istilah itu. Saya sudah melakukan itu sejak dulu. Dan banyak murid-murid saya itu yang jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha dan sebagainya. Nah, ini. Artinya kita itu mengacu pada sejarah lama dan kita tidak mau merubah paradigma baru. Artinya karena anak itu belajar sesuai kodrat dan zamannya, maka kita harus bisa mengikuti paradigma, yaitu terutama paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu, itu berkaitan dengan tindakan Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan pembelajaran, itu yang seperti apa sih? Nah, ini sudah mengandung nilai kebajikan atau belum?
Yang ketiga adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Teori motivasi ini sangat karena banyak orang itu tidak didorong dengan motivasi. Kedua, hukuman dan penghargaan. Hukuman ini kaitannya erat dengan peraturan. Kalau anak itu melanggar peraturan, kita hukum. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan ini kita identik ya. Ini kalau ada anak, ada yang peringkat 1, ada peringkat 2, dia dapat hadiah kayak ini. Dia kita beri penghargaan. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah penyelesaian kasus. Jadi yang kita sering kenal itu segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan kita bahas tentang semua ini adalah budaya positif. Kelima adalah keyakinan kelas. Yang mungkin kita dulu sering kita dengar, keyakinan kelas itu dulu identik dengan peraturan kelas. Nah, ini kalau kita sekarang itu keyakinan kelas itu kita akan buat kesepakatan kelas. 6, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang sangat erat Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini adalah model awal. Kemarin kita sudah melaksanakan asesmen awal. Ini namanya kebutuhan dasar. Bapak Ibu memperlakukan anak tanpa memahami kebutuhan dasar mereka, maka akan memperlakukan sebagaimana Bapak Ibu itu antara majikan dengan anak buah. Ini yang kita harus pahami. Makanya nanti akan kita bahas tentang apa saja sih kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas seperti apa. Kemudian restitusi itu ada 5 posisi kontrol baik eksternal maupun internal. Jadi di situ ada identitas gagal dan ada identitas berhasil atau positif. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, ini memang dulu mungkin nanti akan menjadi pembahasan kita selanjutnya lebih mendalam Bapak Ibu, berkaitan dengan satu-satu Bapak Ibu. Baik di situ nanti 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita lihat perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru adalah pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Ini Bapak Ibu, ini saya mau bertanya. Jadi kemampuan itu pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Bapak Ibu mengukur kemampuan siswa itu dari mana? Begitu masuk, kita tahu nggak itu kemampuannya seberapa. Dari mana Bapak Ibu? Nah, ini mungkin dari asesmen ya, ada asesmen diagnosis atau asesmen non diagnosis. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pelajaran yang terdiferensiasi. Ini ada yang menjelaskan berdiferensiasi, ada yang ini. 2 kata itu nggak usah kita debatkan. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Diferensiasi itu kalau kita itu sama dengan memanusiakan manusia. Jadi murid itu datang ke sekolah ini, guru sudah paham. Mereka datang itu ke sekolah itu membawa keunikan dan kemampuan atau potensi yang berbeda-beda. Contoh hari ini jadwalnya matematika. Nah ini matematika, ini berdiferensiasi ya. Ini dari kita berbagi pengalaman. Kalau matematika, kalau jadwalnya hari ini matematika, sedangkan berdiferensiasi itu kan memberikan sama dengan memberikan kebebasan anak, minat anak untuk belajar. Contohnya kita sebelum belajar yang kita siapkan adalah perangkat pembelajaran. Hari ini matematika.
Contoh Pak Basiran ngajar tentang bangun ruang ya Pak Bas ya. Satu kelas ada anak berapa murid Pak Bas itu? 28. Selama ini dari 28 ini untuk bangun ruang itu mereka gambar bangun ruang itu ada yang senang, ada yang tidak ya Pak Bas ya namanya. Sedangkan berdiferensiasi itu harus mengikuti kehendak mereka. Artinya itu kita itu namanya membuat kebebasan mereka untuk konsep belajarnya. Sedangkan Pak Basiran punya capaian pembelajaran anak-anak memahami bangun ruang, ya kan? Gak mungkin mau ngikutin si A yang seneng gambar, si A yang seneng hanya nulis. Nah inilah peran guru tentang berdiferensiasi. Bagaimana guru itu meramu konsep pembelajaran yang menyenangkan, tapi tidak melupakan dengan capaian pembelajaran. Mungkin kita sekarang kurikulum merdeka asal murid senang, ya kan? Sekarang senang keprok-keprok nyanyi-nyanyi ya. Tapi guru lalai dengan capaian pembelajarannya. Nah, ini salah ini. Makanya kemarin di grup komunitas belajar itu saya tulis di situ itu. Jadi di kelas itu bukan hanya membangun anak-anak itu senang. Mungkin kalau senang zaman dulu kurikulum apa Pak ya yang belajar apa item itu? Kurikulum berapa ya Pak ya? Item itu. KSP ya? Item itu. Itu sudah dibangun pembelajaran menyenangkan di kelas itu sudah ada. Nah sekarang di kurikulum merdeka ini sama item juga harus ada gitu, pembelajarannya menyenangkan kepada anak. Nah konsepnya saja yang berbeda. Konsepnya saja kita berdiferensiasi atau terdiferensiasi itu anak-anak pembelajaran kita ramu bagaimana anak senang tapi tercapai pembelajarannya. Nah, ini tercapai. Guru tetap punya target-target. Seperti saya target-target. Seperti saya itu di kelas 5 sekarang itu. Untuk bahasa Indonesia target saya atau capaian pembelajaran saya itu kan sudah ada di kurikulum itu kan. Di kurikulum itu sudah ditentukan, nggak bisa ditawar-tawar itu Pak, yang sudah saya kirim di grup itu. Tolong dipahami. Capaian pembelajaran itu nggak boleh kita kok sekolah itu punya capaian pembelajaran sendiri, nggak boleh. Karena sudah ada garis-garis besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya konsep belajarnya ini disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Contohnya anak-anak itu di kelas 5 itu harus bisa memahami baca tulis dengan lancar. Anak-anak banyak yang belum bisa belajar membaca. Bisa menulis, berarti bisa menulis itu. Di situ targetnya berarti mereka itu mengenal huruf, menggandeng huruf, kemudian secara ejaan yang disempurnakan. Ejanya itu harus sesuai. Nah, ini harus paham. Berarti selain mereka menulis rapi, juga mereka harus menulis dengan benar. Ini contoh-contohnya seperti itu. Kemudian perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini memang semuanya harus mereview yang lama tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau di kurikulum yang lama atau anak-anak yang lama itu belum mengenal dengan papan majulas. Pak Bas, Pak Sidik mungkin masih ini ya Pak Dori ya. Ya Pak Bas ya. Masih ingat nggak Pak Bas papan majulas itu? Butir-butir Pancasila itu ya kan? 48, 5, 7 dan 12. Dulu dikenal dengan papan majulas. Sekarang itu ada nilai-nilai Pancasila. Nah, ini berkarakter. Dari pertama ya berketuhanan, berkemanusiaan, kerjasama, bermusyawarah dan berkeadilan. Nah ini tindakan-tindakan ini perubahan paradigma belajar kita. Makanya kemarin itu dalam lomba saya buat konsep itu yang berkaitan dengan norma ini.
Contohnya memang lomba itu menyenangkan, tapi kalau tidak menyangkut dengan etika kesopanan, hal-hal yang tidak benar itu akan jadi kebiasaan. Karena anak-anak itu akan mudah meniru pada hal-hal yang negatif dibandingkan hal-hal yang positif. Makanya untuk budaya kemarin sebenarnya untuk apa pawai, pakai orang laki-laki, pakai baju perempuan, secara agama saja itu udah bertentangan. Secara agama itu, apalagi secara norma. Adakah tidak contohnya mereka bisa mengambil tema pemanfaatan barang bekas atau di situ itu limbah. Di situ saya lihat itu ada yang pakai baju-baju apa namanya dari plastik, kresek, kertas, kantong, semen. Mereka itu akan mewujudkan pada anak-anak itu berinovasi tentang mendesain sebuah busana. Nah, ini. Itu harus memang kita pertimbangkan. Nah, moral kita, bangsa kita, kadang-kadang pembelajaran itu yang penting anak itu senang, ditonton, lucu, dan sebagainya. Tapi nilai-nilai Pancasila tidak diperhatikan. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajarannya berpusat pada murid. Dalam proses pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Jadi tidak sepenuhnya guru yang berperan di dalam proses pendidikan, di dalam proses pembelajaran. Tetapi selama ini saya mengamati di antara kita, teman-teman kita, kenyataannya itu juga masih dalam proses pembelajaran di kelas itu masih guru yang mempunyai peranan paling besar. Untuk saya sendiri itu juga masih sulit untuk menerapkan hal tersebut. Tapi saya juga sudah berusaha. Sedangkan saya sendiri itu masih banyak juga ya istilah-istilah yang terdapat dalam kurikulum yang sekarang ini. Nah, kadang-kadang kita kesulitannya di situ. Istilah-istilah baru yang tidak kita pahami itu akan mempersulit kita. Ya sebenarnya kalau kita itu mau kreatif ya untuk memahami itu ya bisa saja, itu tergantung dari diri kita sendirilah. Jadi selama ini baru sebatas itu, masih banyak sekali saya akui kekurangan atau pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka. Jadi intinya ya itu, dalam proses pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik. Jadi guru hanya sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Untuk yang lainnya saya kira kita bisa mengembangkan sendirilah bagaimana supaya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada peserta didik. Saya kira itu saja dari saya. Oke, kasih hapus buat Pak Sauri. Oke ya Bapak Ibu ya, di sini ada mungkin istilah berdiferensiasi. Nah itu sudah saya sampaikan yang awal ya. Itu salah satu bagian yang ada dalam kurikulum Merdeka. Ada keyakinan kelas yang mungkin dulu-dulu kita tidak mengenalkan. Sebenarnya garis besarnya kurikulum Merdeka itu kan ada 3 hal ya. Pertama adalah ada 3. Jadi ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Itu secara garis besar seperti itu. Jadi kalau kita mengenal intrakurikuler berarti wajib, pelajaran yang wajib. Nah, kalau kokurikuler berarti pelajaran yang tidak wajib, dan ekstrakurikuler ya pelajaran yang berkaitan dengan ekskul. Kurikulum 3. Nah, untuk yang ketiganya itu Bapak Ibu semuanya menerapkan termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Coba saya yang atas tadi. Jadi Bapak Ibu, jadi bagaimana kita itu memancing, jadi mengeksploitasi isi kurikulum itu dengan apa? Dengan tadi itu berpusat pada murid tadi itu. Jadi bagaimana mereka itu memiliki ide atau gagasan atau
yang membuat murid itu dapat mendemonstrasikan potensi dirinya. Ini. Jadi bukan kemauan gurunya, tapi murid itu mempunyai potensi yang dimunculkan. Ini. Punya potensi yang dimunculkan. Nah nanti ini ada kaitannya banyak sekali ya nanti dalam penyelesaian itu. Memang Bapak Ibu sekarang kemarin itu diakui Indonesia itu untuk kompetensi guru atau nilai kompetensi gurunya itu terendah sedunia. Nilai kelulusan kita tertinggi sedunia. Berbalik itu. Di Jepang itu 40% anak tidak lulus SD, 30% nggak lulus SMA. Nah, Indonesia dari tingkat 0 sampai ke perguruan tinggi berarti SMA lah, ini perguruan sekolah wajibnya itu 100% kelulusan. Ini berbanding-balik itu. Nah, kompetensi gurunya terendah. Makanya Bapak Ibu, kita bagaimana kita berpraktik baik. Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan beberapa fitur yang Bapak Ibu bisa akses. Mungkin di kelas Bapak Ibu atau di ruangan ini. Kalau di kantor itu lebih banyak Bapak Ibu mengeksploitasi diri Bapak Ibu dengan cara membuka TNN. Di situ banyak pemahaman-pemahaman baru yang akan Bapak Ibu dapatkan. Tapi kalau Bapak Ibu di kelas, di kantor, mungkin duduk, tidak memikirkan kelasnya, hanya masih pakai budaya yang lama. Mungkin merangkum, mungkin apa ya, memberikan nilai-nilai angka kepada anak-anak itu. Tidak melihat apa yang harus kita akan ide kita untuk membuat anak-anak itu bisa memunculkan potensi dirinya. Nah, dari mana? Dari Bapak Ibu berkembang dulu. Nah ini, Bapak Ibu berkembang dulu. Nah ini contoh coba sekarang Bapak Ibu pegang benda yang ada di sekeliling Bapak Ibu, semuanya pegang. Menurut kita nanti, ya Bu Tiara pegang apa Bu Tiara? Handphone. Menurut Bu Tiara ini filosofi apa yang Bu Tiara dapatkan dari handphone itu? Kebutuhan. Bu Kusnul pegang apa Bu? Apa filosofinya? Air yang untuk manusia. Air untuk kebutuhan manusia. Bu Kualis pegang apa Bu? Kutub. Apa filosofi kutub itu? Untuk melindungi segala sesuatu dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk melindungi. Oke. Bu Bapak pegang apa? Korek. Apa Pak filosofi korek itu Pak? Benda yang sangat dibutuhkan oleh manusia terutama umumnya makhluk hidup karena dengan Korek api. kita bisa melakukan suatu kegiatan yang sangat positif seperti memasak, Banyak manfaatnya langsung saya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mengabaikan di kanan kiri kita ada benda, ada sesuatu yang berharga. Nah, tadi Bu yang aja dari HP. Wah ini banyak nih Pak fungsinya ini HP ini loh. Wah bisa jadi mungkin pacarnya aja kalau hilang nggak masalah, tapi kalau HP hilang lebih bingung. Ada dari HP. Di situ padahal masih ada benda-benda yang lain, ya kan? Itu baru satu benda. Air, tutup, semuanya ada filosofinya. Nah, filosofi kita, Bapak Ibu, ya diri kita dulu, diri kita. Kita ini kan guru sih. Gak mungkin kita jadi guru ini gak punya nilai. Ya kan? Nah ini contoh Pak Bas. Pak Bas ini punya gak nilai Pak di sini sampai jadi guru ini? Banyak kan nilainya? Pertama, mungkin termotivasi dari apa Pak jadi guru Pak? dulu pada saat sekolah memang ditanya sih cita-citanya ingin jadi apa.
setelah melihat dari anggota keluarga yang menjadi seorang pendidik kok terbersit atau punya keinginan untuk menjadi seorang pendidik, karena di situ kayaknya kok ada kebanggaan tersendiri untuk membuat anak-anak menjadi cerdas atau bangsa Indonesia menjadi pintar seperti itu. Maka cita-cita itu sangat kuat melekat di dalam hati, dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan sampai saat ini. Berarti nilai yang Pak Bas ambil ini kan niatnya adalah berbagi ilmu, ya Pak Bas ya. Jadi dari diri kita udah ada niat berbagi. Kalau sampai nanti jadi guru ilmunya nggak dibagikan kan rugi. Itu yang pertama itu. Jadi diri kita ini pertama ada nilai. Nah nilai inilah kita manfaatkan. Nah, ini Bapak Ibu ya, tentang berdiferensiasi. Anak juga sama. Anak itu datang, dia itu membawa mimpi-mimpi itu. Nah ini, maka saya sering tanya, kamu datang ke sini punya niat apa? Mimpi kamu apa? A, B, C, Z ini. Nah kita ramu, nggak mungkin kita akan mengelompokkan yang pinter sama yang pinter, yang bodoh sama yang bodoh, yang ini kita klaster-klasterkan. Itu nggak boleh. Nah pembelajaran yang menyenangkan kadang-kadang kita pancing dengan ini matematika, dengan ini, ya itulah yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Silakan kalian pilih regu kalian, ya kalian senangi teman-temannya siapa, silakan. Nanti ada beberapa anak yang memang itu terkucilkan. Ya Bapak Ibu kan biasanya yang bodoh itu terkucilkan. Nah kita sebagai guru, pintar ini si A ini ya kita kasih ke sana kelompok yang agak mendingan lah. Itu udah tahu udah kelihatan. Jadi untuk mengklasterkan anak-anak itu cukup kita yang tahu. Gak boleh ini kelas A, ini yang nilainya sekian. Jadi untuk mengklasterkan anak itu boleh, tapi yang tahu hanya guru. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi inilah kita nanti meramu pendidikan. Tapi jangan lupa, walaupun kita berdiferensiasi, target pencapaian sekarang ada CP. Siapa Bapak Ibu yang sudah membaca capaian pembelajaran kurikulum yang sekarang ini? Pak Sauri sudah? Sudah. Bu Yuyun? Ya, Pak Bas? Belum. Nah ini, itu capaian-capaian itu Bapak Ibu buka. Karena itu paten, hak paten yang harus dicapai. Matematika capaiannya sampai di mana anak-anak yang kita harapkan? Kalau itu belum tercapai, kita ulang lagi. Kita jangan mengandalkan buku ini habis. Tapi yang kita kejar adalah capaian pembelajaran. Harus kita tuntaskan kepada anak-anak kita bahwa diri kita adalah orang yang bertanggung jawab atau disiplin. Karena kalau makna disiplin positif itu memang dari diri kita, bukan karena peraturan, bukan karena yang lain. Lanjut Bu, ya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman bukan karena akan dihukum oleh mamanya jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Jadi Bapak Ibu nanti di situ itu ada hukuman, ada konsekuensi. Ini itu bedanya. Jadi kalau umpama ini contoh kita sudah membuat keyakinan kelas sekolah kita bebas sampah. Situ ada anak yang membuang sampah dan terlihat oleh mata kita, tahu. Oh ini si Yoga membuang sampah di depan. Ayo Yoga, sampah itu ambil, kantongi. Itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Ayo, hukuman apa konsekuensi? Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, sekolah kita bersih dari sampah. Nah ini Bapak Ibu.
Kalau yang namanya sampah layaknya itu dimasukkan kantong apa dimasukkan tempat kotak sampah? Nah, kalau dikantongi itu ya apa layaknya itu budaya nggak benar Pak Ibu. Guru boleh ngambil tindakan, boleh memberikan hukuman kepada anak-anak, tapi yang benar. Ayo, tadi buang sampah kan di situ. Apa itu tempatnya? Bukan Pak. Tempatnya mana? Kotak sampah Pak. Nah, ya dibuang pakai kotak sampah. Itu berarti menyadarkan anak itu akan pentingnya, berarti itu mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri itu. Jam olahraga ini jam olahraga. Ada anak lari dari rumah, terlambat. Ketemu Pak Iskal, Pak, aduh Pak, saya terlambat. Karena kamu udah 10 menit, Pak, lari. Karena teman-teman kamu udah lari semua, kamu ini datang terlambat. Ayo, keliling lapangan 10 kali. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hah? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Ini jam olahraga. Nah. Ya konsekuensi. Itu bedanya di situ. Nanti Bapak ketemu di topik. Karena memang jam olahraga. Gitu loh. Jam olahraga dan memang anak-anak yang lain juga melakukan 10 kali lari. Kamu juga lari. Gitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sekalian, kita mengguru harus seperti itu. Lanjut Bu. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Maka dari itu Bapak Ibu, pembelajaran menyenangkan tetap, berdiferensiasi harus, karena anak punya potensi. Lanjut Bu. Contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri. Guru tidak memahami minat dan keinginan murid. Ini yang terjadi. Akhirnya ya ini. Makanya dikenal dengan dulu sistem kolonial Belanda. Sistem kolonial. Kebutuhan belajar bertindak semaunya, terpenuhi karena ketika semua harus terpenuhi karena ini ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik. Guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Sekali-kali Bapak Ibu anak-anak diajak bermain di kebun, nggak apa-apa. Gurunya di situ memfasilitasi. Jadi contoh hari ini. Kita itu sekarang kan diajari beberapa klusi contoh. Kalau matematika kan saya sering bilang, coba ikutin dulu Pak Hendri. Coba di tangan benar, di mulut salah. Ini matematika, ini contoh, saya contoh anak-anak. Apalagi anak kecil dulu. 2 ditambah 1 9. Nah, anak ini berarti paham 2 tambah 1 9. Betul. Ada yang bingung di situ itu. Padahal tuanya kan benar. Benar di tangan, salah di mulut. Atau mungkin kita buat benar di kertas. Anak bingung kok 9 sih Pak. Lihat dulu Pak Hendri. Benar di tangan, salah di mulut. Ini dalam matematika itu. Anak-anak akhirnya berpikir, apa ide gagasan nggak pernah biasanya itu berkata mohon maaf. Kalau terkena bingung lah berarti. Itu berpikir ya. Dari kata-kata yang kita benarkan menurut dia salah. Kok bisa salah? Kok bisa betul sih Pak? 1 tambah 2 9. 1 tambah 2 kan 3. Harusnya. Coba ingat-ingat Pak Hendri tadi kan seperti itu. Nah ini. Maka dari itu Bapak Ibu ya, kita berpaham. Banyak clue yang lain. Contohnya umpama kita belajar mengarahkan anak itu berimajinasi itu dengan beberapa pertanyaan yang sulit dan menyenangkan. Lanjut Bu.
Nah, kita sudah masuk pada materi Bapak Ibu, disiplin positif. Ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin itu dan seperti apa? Ayo, Bu Kusnul. Menurut Bu Kusnul apa disiplin? Teratur. Bu Tiara? Tertib. Aiskal? Sama tertib. Abbas, disiplin? Disiplin adalah bertindak sesuai dengan ketentuan. Bertindak sesuai dengan ketentuan. Ini kan disiplin, benar. Kalau disiplin itu berkaitan dengan aturan Pak ya. Biasanya dia mentaati aturan. Oke, Bu, lanjutkan slide-nya. Nah, disiplin, kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, aturan, dan peraturan. Ya benar semua yang disampaikan sampean tadi. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau nggak benar, hukum. Karena dia tidak mentaati peraturan. Padahal itu sungguh berbeda. Nah ini Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Lanjut Bu. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Kita akan memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kenapa kita tadi itu disiplin itu tidak dilanjutkan dengan apa ya, dengan hukuman dan sebagainya? Karena dibiasakan disiplin itu dari diri. Dia akan lebih cenderung dengan hal-hal yang sifatnya itu akan menjadikan dirinya itu tanggung jawab. Kalau dulu orang mengenalnya itu istilahnya wong alam, kayak disiplin cari muka, padahal sudah punya muka. Itu dari eksternal. Nah ini, dia disiplin karena takut dihukum. Kalau guru itu dia disiplin karena supaya dilihat oleh kepala sekolahnya dia orang yang paling tertib, atau dia supaya mendapat reward. Padahal yang namanya disiplin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk pada KMM itu, ada tanya apa sih makna disiplin menurut Bapak Ibu adalah bagaimana menempatkan dirinya atau menjadikan dirinya orang yang bertanggung jawab. Jadi menempatkan dirinya itu sebagai orang yang bertanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu menjadi orang yang bertanggung jawab, enggak enak. Nah ini. Jadi bukan karena A, karena B, karena C. Ini. Jadi itu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ini disiplin itu muncul dari dalam diri kita sebagai wujud memang saya itu bertanggung jawab baik dengan pekerjaan saya, dengan profesi saya, itu gak enak. Jadi tidak perlu ada yang mendisiplinkan, jadi tidak ada hukuman dan sebagainya. Jadi memang dari dalam diri kita sendiri. Dan itu berlaku untuk siapapun Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti jadi pemimpin, Bapak Ibu jadi ini sudah anak-anak apa lagi? Nah ini anak-anak apa lagi? Makanya dari itu Bapak Ibu, kita sebagai dewan guru di sini ini, sebagai guru yang maknanya jelas ya digugu dan ditiru, paling tidak kita bisa memberi contoh. Yakin saya. Kepala sekolah wis ora mau kotak, bener.
Ya, walaupun Pak Sidik menengin sebenarnya kadang-kadang ya nggak memperhatikan. Ya Pak Sidik ya, pasti memperhatikan. Gue enak istilahnya sepodo tua ya, lebih repot Pak Sidik gitu. Kalau ada bahasa sepodo tua. Ini Bapak Ibu, kita nanti kalau sudah bisa menempatkan itu, kita akan dipandang orang, dibutuhkan orang lain kok pasti. Iya, kita akan dibutuhkan oleh orang lain. Karena memang kita, pertama, kita sudah bisa menghargai diri kita. Pasti ada orang lain yang akan menghargai diri kita. Lanjut, Bu. Motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ekstrinsik. Ya sama ya Pak. Apa itu mungkin ada urusan. Kadang-kadang, alah, kayak tak lanjut nih gara ribet. Ya kan Pak Bas ya? Pernah nggak seperti itu? Ngalah lah. Bahasanya ngalah bahasa Jawanya. Ya pertama itu ketidaknyamanan. Itu biasanya berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan siapa. Ya, Bukolis dewi sama kemarin saya Pak aku ngerti sopas rasanya aku loh, ya wis ngerti semuanya lah. Ya itu kalau tahu tegur aja nggak apa-apa, tapi mesti iya apa namanya menghindari ketidaknyamanan. Nanti kalau saya tegur pasti malah ribut Pak. Ya nggak apa-apa, tegur aja. Pertama, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita menunjukkan Pak kemarin itu di kemahan Pak Sidik guru ini sih bener Pak, si bener aku. Mana guru gak ada yang nengok lah, nah inilah, nah ini. Supaya apa? Pertama paling tidak, wah berarti guru ini yang paling kreatif. Ada yang seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, intrinsik. Ini udah, kalau saya berbuat, ya udah saya seperti ini, memang keadaan saya seperti ini. Nah, dari ketiga hal ini pasti terjadi semua Bapak Ibu. Ada orang yang memang menghindari masalah, ada yang ingin menunjukkan supaya dia dapat pujian paling tidak. Ada yang memang orang yang seperti itu. Saya itu sama. Ada beberapa yang menanya, Pak Hendri sampai ke lulus fasil itu apa aja sih Pak? Ya siapa yang didekati, koneksinya dan sebagainya. Kita ikuti aturan saja. Kita belajar, kita ada wawancara ikuti seperti itu. Dan di sekolah saya menyampaikan itu apa yang sudah saya lakukan. Saya nggak pernah mengada-ngada. Nah ini. Kemarin ditanya peran Pak Hendri sebagai fasil, apa yang pernah Pak Hendri lakukan di sekolah? Pertama, karena saya sebagai TPPK ya saya akan berorientasi pada TPPK. Karena berkaitan dengan kurikulum, saya pernah mengajak guru-guru untuk membuat kurikulum. Saya dikasih tugas oleh kepala sekolah untuk memberikan observasi atau apa namanya itu supervisi kelas, saya lakukan. Nah itu banyak hal. Kalau saya nggak pernah melakukan, apa yang Bapak Ibu ceritakan pada saat wawancara? Nah ini. Makanya Bapak Ibu, jadilah Bapak Ibu guru yang peka dengan lingkungannya. Entah itu saya dinilai kepala sekolah atau tidak, ya itu memang nilai kebajikan universal yang Bapak Ibu lakukan, ya sudah, itu yang nomor 3 tadi. Itu memang muncul dari diri kita. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya sudah, saya merasa sekolahan saya ini sekolah saya. Saya harus membuat sekolah saya bagus. Tuh. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, ringan kita melaksanakannya. Memang tanggung jawab kita. Lanjut Bu. Dihukum oleh penghargaan. Al-Fikon Punished by Reward ini 1993 wawancara ICD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pemberantasan. Betul, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya.
Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan perhatian yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Lanjut Bu. Nah ini dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya Bapak Ibu. Bapak Ibu memberi penghargaan itu seperti ini. Pertama, penghargaan efektif jika kita mengingat seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kenapa Bapak Ibu, saya ini mau ranking itu karena saya agar dikatakan peringkat kelas. Itu berarti muncul dari eksternal. Nah kan ini penghargaannya karena dia itu dihukum sebenarnya dirinya. Saya ini pinter, saya ini pandai, saya ingin bisa itu bukan karena memang dirinya yang bisa, karena dengan dia ingin menonjol. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta mungkin yang lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Reward. Ini Bapak Ibu. Makanya tidak ada peringkat kelas, ini dasarnya di kurikulum Merdeka. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan dan sebagainya muncul. Nah, setelah itu meyakinkan Pak Bas itu nggak mau nyuruh kamu uangin duit itu. Pak Bas hanya pengen kamu ngaku kalau kamu mencuri. Kalau kamu nggak mencuri ya jangan pernah ngaku. Dan kedepannya apa yang kamu lakukan supaya baik. Akhirnya anak itu ngaku dan berusaha dia akan berbuat baik. Ini kalau guru, kamu sudah Pak saya itu adalah kaplok itu, pok ya. Ada berkali-kali salah. Ini salah satu restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Si Wisnu itu sekarang masih pede Pak ya bergabung dengan temannya. Cuma kalau kamu gablok sendiri dia nih, dan dia nggak mau. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuan adalah mereka untuk yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini penting Bapak Ibu, untuk anak-anak menyadari kesalahan. Karena mereka hadir dengan berbagai macam latar belakang, itu tentunya berbeda-beda masalahnya. Kalau guru menjas anak itu satu, pokoknya kamu salah karena kamu terlambat, wah sudah selesai urusannya. Karena restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini adalah senjatanya Bapak Ibu guru untuk menyelidiki kasus dan menyelesaikan kasus. Lanjut. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Bapak Ibu, nilai universal, kebajikan universal tadi di awal ya, profil Pancasila itu lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa manapun atau agama. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama-sama dan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Yakni disiplin diri yang memuncul dari dalam diri, motivasi intrinsik bukan paksaan dan bentuk aturan dan sanksi dengan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dan membangun budaya positif di sekolah. Anak saya sama Bapak Ibu, karena anak waktu itu kejadian ini kejadian nyata itu. Jadi si Lucky itu kan anak kan gak kepilih eskul latihan pramuka. Jadi guru sibuk ngurusi eskul untuk persiapan tema. Daripada ribut di kelas sana pada tidur sana di musola. Ya namanya orang tidur ini kalau nggak dibangunkan anak kan ada yang nakal sini jadi itu juga. Akhirnya temannya udah hilang semua dia bangun. Temannya udah masuk kelas
tasnya belum masuk, karena sengaja dibangun sama teman-teman. Tasnya disita. Saya ngomong dengan kepala sekolahnya, Pak, tadi tolong guru si A direstitusi. Bukan anaknya direstitusi, gurunya yang ngasih hukuman itu. Siapa Hendrik? Kenapa? Dia menyita tas Luki. Coba Pak Hendrik ceritakan kejadiannya A, B, C, Z. Sama. Yang direstitusi kepala sekolah tugasnya merestitusi guru. Ya, sama menstabilkan identitasnya, kemudian validasi kesalahan. Itu guru tuh akhirnya apa terjadi? Guru bertindak semena-mena, salah itu. Saya tidak menyuruh Pak ini, enggak, saya seperti itu. Karena apa? Kalau sampai tidak dilakukan gurunya itu yang kena masalah, Bapak Ibu. Karena kalau ada anak salah seperti itu dipanggil, distabilkan identitasnya. Kamu tadi tidur di mana? Di sekolah, Pak. Nah, kok bisa tidur di sekolah itu tentu ada alasan. Kenapa alasannya? Ini. Nah, kamu ceritakan. Berapa kali kesalahannya? Atau tidurnya disengaja? Atau tidurnya pada saat itu jam pelajaran? Bagaimana ya? Nah, guru sebenarnya salah, tapi guru itu mau mencari kebenaran sendiri. Makanya gurunya yang harus direstitusi, bukan yang lain. Maka kita menyelesaikan itu adalah menyelesaikan yang benar. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya untuk keselamatan dan kesehatan. Pasti ya Bapak Ibu ya. Jawabannya untuk keselamatan dan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, benar nggak jawaban itu? Benar nggak? Yakin? Benar nggak jawaban ini? Kalau pakai helm untuk apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan dan kesehatan. Itu untuk kesehatan, untuk cuci tangannya ya. Iya. Nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita menahui peraturan tersebut karena kita menyadari bahwa itu adalah hal yang baik bagi kita. Kalau Bapak Ibu ini tidak ada, jawaban Bapak Ibu pasti bukan itu. Contoh Pak Bas ke Karang, pakai helm itu biar apa Pak? Enggak ditilang polisi, ya kan? Pasti jawaban seperti itu. Belum ada orang yang ditanya, kenapa kamu pakai helm ini? Wah, aku helm polisi aku, seperti itu. Ini beda dengan bawa SIM. SIM ini kan surat izin mengemudi, kewajiban. Tidak menyinggung keselamatan. Padahal kalau kita tidak pakai helm, itu berbahaya. Tidak cuci tangan, ini berkaitannya kenapa? Pasti jawabannya kenapa Pak? Cuci tangan Pak kalau makan. Pasti jawabannya jorok. Ya tidak Pak? Apa berkaitan dengan kesehatan? Nggak mikir sana kan? Jorok mah apa baru menyekel Bapak udah ingin di Pak Bas kaca kemarin. Jorok macam itu mangan. Hukuman apa konsekuensi? Ini jam olahraga. Ya konsekuensi. Itu bedanya di situ. Nanti Bapak Ibu akan ketemu di topik. Jam olahraga. Karena memang jam olahraga, gitu loh. Jam olahraga dan memang anak-anak yang lain juga melakukan 10 kali lari. Kamu juga lari. Itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sekalian, kita mengguru harus seperti itu. Lanjut Bu.